Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre romance komedi berjudul Hear Me Our Summer yang rilis pada tahun 2024. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang belum menemukan arah hidup dan kini sedang bekerja paruh di restoran keluarganya sebagai pengantar makanan. Suatu hari, pemuda tersebut bertemu dengan seorang perempuan tunarungu yang hidupnya hanya berfokus pada pekerjaan dan juga merawat adiknya yang merupakan seorang atlet renang tunarungu. Pemuda itu pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, sehingga ia mulai berusaha mendekatinya dengan menggunakan bahasa isyarat yang pernah dipelajarinya, sekaligus untuk memahami dunianya. Lama-kelamaan, hubungan mereka pun akhirnya tumbuh perlahan, di tengah keterbatasan komunikasi dan tanggung jawab keluarga. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Yongjun, yang sedang dinasehati orang tuanya karena terlalu pilih-pilih pekerjaan. Alhasil ia pun masih menganggur sampai sekarang. Tampak ibunya yang sudah capek memarahi Yongjun, karena tawaran pekerjaan yang diberikan semuanya ditolak olehnya. Ibunya akhirnya menyuruh Yongjun untuk membantu di restoran saja sebagai pengantar makanan selama 3 bulan, sambilan mencari pekerjaan. Meskipun awalnya menolak, Yongjun akhirnya setuju setelah ibunya mengatakan akan memberikan uang jajan yang lebih banyak. Di hari itu, Yongjun mengantarkan pesanan ke sebuah gedung olahraga. Sesampainya di sana, Yongjun bertemu dengan seorang anak kecil yang ternyata adalah tunarungu. Untungnya ia pernah belajar berkomunikasi dengan bahasa isyarat, sehingga ia bisa bertanya tentang lokasi kolam renang yang harus dia tuju. Setelah mendapatkan jawabannya, ia melanjutkan menuju ke ruang renang gedung itu. Sesampainya di tempat renang, Yongjun melihat seorang gadis cantik yang langsung membuat dirinya terpana. Ternyata orang-orang di sana adalah atlet tunarungu, begitu juga dengan gadis itu. Saat memberikan pesanannya, terlihat pandangan Yongjun yang terus memperhatikan gadis tersebut. Namun gadis itu langsung pergi dari sana karena ada urusan lain. Karena penasaran, Yongjun pun langsung menemui salah satu atlet di sana bernama Ga Eul untuk bertanya nama gadis tadi. Ternyata gadis tersebut adalah kakaknya Ga Eul yang bernama Yeoreum. Setelah mengetahui nama mereka berdua, Yongjun pun mencoba meminta nomor telepon kakaknya. Namun Ga Eul langsung menolaknya dan menyuruhnya untuk meminta sendiri. Ketika kembali, Yongjun tiba-tiba menjadi sangat rajin dan lebih bersemangat untuk mengantar pesanan restorannya itu. Saat hendak kembali, Yongjun kebetulan sekali bertemu dengan Yeoreum, yang sedang kesulitan karena motornya mogok dan tidak bisa dinyalakan. Yongjun pun menggunakan kesempatan tersebut untuk memperkenalkan diri dan menawarkan bantuan untuk mengecek motornya. Setelah mencoba beberapa kali, ternyata motor itu perlu dibawa ke bengkel dan akan memakan beberapa hari untuk diperbaiki. Melihat Yeoreum yang tampak sedang terburu-buru, Yongjun pun menawarkan motornya untuk digunakan sementara, sedangkan ia akan mengantarkan motor Yeoreum ke bengkel. Yeoreum yang sudah tidak punya pilihan lain pun setuju dengan tawaran itu. Mereka lalu bertukar nomor ponsel agar bisa berkomunikasi nantinya. Yongjun lalu membawa motornya ke bengkel milik temannya yang bernama Jae-jin dan memintanya untuk memperbaiki motornya agar tampak seperti baru. Sore harinya, tampak Yeoreum yang sedang belajar di kelas bahasa isyarat internasional, lalu malam harinya ia pergi menjemput Ga Eul di gedung olahraga. Diketahui Ga Eul sedang berlatih untuk ikut olimpiade di luar negeri, oleh karena itu Yeoreum belajar bahasa isyarat internasional agar bisa menemani Ga Eul bertanding nantinya. Lalu tampak Yongjun yang mencoba menghubungi Yeoreum untuk mengabarinya bahwa motornya sudah bisa diambil besok pagi. Namun karena Yeoreum sibuk seharian, ia pun tidak membalas chat Yongjun yang membuatnya tampak resah. Keesokan paginya, Yeoreum yang baru saja mengecek ponselnya akhirnya membalas pesan dari Yongjun dan mereka pun berjanjian untuk bertemu di tempat kemarin. Yongjun pun dengan semangatnya mencuci motor milik Yeoreum agar tampak seperti baru sebelum ia mengembalikannya nanti. Sesampainya di tempat semalam, mereka pun berkenalan dan diketahui mereka sama-sama berumur 26 tahun. Yeoreum pun berniat membayar biaya perbaikan motornya,
Namun Yongjun menolak dan malah mengajaknya untuk berteman. Karena Yongjun menolak biaya perbaikan motor, Yeoreum pun memutuskan untuk mentraktirnya minuman sebagai ucapan terima kasih. Mereka lalu duduk bersama dan menikmati minuman masing-masing. Tampak Yongjun yang semakin terpesona dengan kecantikan Yeoreum dan terus mencuri pandang kepadanya. Namun belum lama ia menikmati kecantikannya, terlihat Yeoreum yang harus pamit karena hendak kembali bekerja. Yongjun pun merasa sedikit kecewa, namun ia berusaha untuk mengerti kesibukan Yeoreum. Setelah pertemuan itu, Yongjun pun mulai menunjukkan perubahan yang aneh. Ia menjadi lebih rajin membantu di restoran, yang membuat orang tuanya tampak bingung dengan perubahan sikapnya. Melihat Yeoreum yang hanya makan seadanya karena sibuk, Yongjun pun langsung membuatkan bekal untuknya, yang membuat Yeoreum tampak sangat senang. Setelah selesai makan, Yeoreum pun memberikan uang untuk membayar makanannya, karena ia merasa tidak enak sebab Yongjun sangat baik kepadanya. Ketika kembali ke restoran, tampak ibunya yang semakin penasaran dengan perubahan sikapnya yang tiba-tiba itu. Mereka pun menduga bahwa ada sesuatu yang terjadi, dan merasa mungkin Yongjun sedang jatuh cinta dengan seorang wanita. Kita lalu beralih pada Yeoreum, yang tampak sedang menghitung tabungannya. Akhirnya diketahui alasan Yeoreum selalu sibuk bekerja mengambil part-time adalah untuk membiayai biaya latihan Gaeul, yang hendak mempersiapkan diri untuk mengikuti Olimpiade. Keesokan harinya di tempat pelatihan, tampak sekelompok ibu-ibu yang menolak anak mereka bergabung dengan penyandang disabilitas. Salah satu ibu-ibu tersebut bahkan menyuruh pelatihnya untuk membersihkan kolam berenangnya, karena takut anaknya akan mendapatkan penyakit nanti. Yongjun yang kebetulan berada di sana, kemudian menghampiri salah satu ibu-ibu tadi. Ia pun langsung memintanya untuk minta maaf, dan menjelaskan bahwa tunarungu memang tidak bisa mendengar, namun mereka bisa membaca gerak bibir dan memahami kata-kata kasar yang diucapkannya. Karena masih keras kepala, Yongjun lalu mengambil foto ibu tersebut dan juga mobilnya, dan mengancam akan melaporkannya ke polisi karena sudah parkir di tempat disabilitas. Untuk menghibur Gaeul, Yongjun lalu mengajak mereka berjalan-jalan menaiki bis, lalu setelah itu ia mengajak mereka untuk pergi ke sebuah bar. Mereka pun mencoba minum di sana, lalu setelah itu Yongjun membawa mereka ke speaker besar dekat sana. Meskipun Yeoreum dan Gaeul tidak bisa mendengar, Yongjun menyuruh mereka untuk menyentuh speaker itu, agar mereka bisa merasakan getaran suara dari musiknya. Itulah sebabnya Yongjun membawa mereka ke sana, agar mereka bisa merasakan dunia yang biasanya hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang bisa mendengar. Setelah menghabiskan waktu malam itu, Gaeul pun mengucapkan terima kasih kepada Yongjun, karena sudah menghiburnya. Ia pun memutuskan untuk pulang lebih dulu, dan memberikan kesempatan untuk Yongjun berduaan dengan Yeoreum. Sambilan berjalan, terlihat Yeoreum yang juga mulai mencuri pandang kepada Yongjun. Sesampainya di rumah, Gaeul pun langsung bertanya apakah ia sedang berpacaran dengan Yongjun. Namun, Yeoreum dengan cepat menyangkalnya, meskipun di dalam hati sebenarnya ia juga memiliki perasaan kepada Yongjun. Keesokan paginya, tampak Yeoreum dan Gaeul yang bertemu dengan Yongjun di tengah jalan. Diketahui mereka akhirnya pindah gedung yang sedikit lebih jauh, karena banyaknya komplain yang diterima akibat insiden semalam. Beberapa hari setelah itu, hari kompetisi renang pun akhirnya tiba, dan Gaeul menunjukkan kemampuan renangnya yang luar biasa, serta berhasil mendapatkan juara pertama. Namun sayangnya, catatan waktunya kurang 1 detik lagi, sehingga Gaeul masih harus mengejar ketertinggalan agar bisa mengikuti seleksi atlet Olimpiade. Namun meskipun begitu, Yeoreum merasa sangat bangga dengan pencapaian adiknya itu. Yeoreum pun mengabari kemenangan itu kepada Yongjun, sehingga ia berniat untuk mengajak mereka keluar untuk merayakan hal tersebut. Namun Yeoreum menolak karena Gaeul harus istirahat dan juga harus menyiapkan makan malam untuknya. Melihat hal tersebut, Gaeul pun menyuruh Yeoreum untuk pergi saja dengannya. Di lain sisi, Yongjun langsung menyuruh Jaejin untuk mengantar makanan ke rumah Gaeul.
Tampak Gaeul yang sangat bersemangat membantu kencan pertama kakaknya itu, dan akhirnya ia pun setuju untuk kencan bersama dengan Yongjun. Sesampainya di rumah Yeoreum, tampak Jae-jin yang juga ikut terpesona dengan kecantikan Gaeul. Yeoreum lalu mengajak Yongjun pergi ke tempat favoritnya, karena tempat tersebut berisi memori masa kecilnya, serta kalau sedang stres, ia suka pergi ke tempat tersebut untuk menenangkan dirinya. Namun beberapa jam setelah itu, ternyata terjadi korslet di apartemen Gaeul, yang menyebabkan asap tebal memenuhi seluruh apartemennya. Gaeul pun berusaha keluar menggunakan lift, namun sayangnya liftnya itu tiba-tiba tidak berfungsi, yang menyebabkan Gaeul akhirnya pingsan. Ketika hendak berjalan pulang, Yongjun pun berniat untuk mengungkapkan perasaannya. Namun Yeoreum tiba-tiba menerima pesan bahwa adiknya sedang berada di rumah sakit, sehingga ia langsung beranjak pergi meninggalkan Yongjun sendirian. Untungnya menurut dokter, kondisi Gaeul tidak terlalu parah. Namun Yeoreum merasa khawatir kalau semua kerja keras Gaeul selama 10 tahun akan menjadi sia-sia karena insiden tersebut. Sejak saat itu, Yeoreum hanya fokus dengan Gaeul dan tidak pernah membalas pesan Yongjun sama sekali. Beberapa hari setelah itu, Gaeul yang sudah keluar dari rumah sakit langsung pergi latihan. Dan benar saja, ketakutan Yeoreum pun akhirnya terjadi. Tampak Gaeul yang terhenti di tengah jalan karena nafasnya yang sesak. Malam harinya, tampak sikap Gaeul yang mulai berubah, dan ia lebih memilih untuk keluar bersama teman-temannya dibandingkan langsung pulang bersama Yeoreum. Keesokan paginya, Gaeul juga berangkat sendiri ke tempat latihan, dan meninggalkan catatan yang meminta agar Yeoreum tidak perlu menjemputnya lagi nanti. Ketika keluar, tampak Yongjun yang sudah menunggu di depan apartemen Yeoreum. Ia pun langsung bertanya kepada Yeoreum mengapa ia tiba-tiba menghilang dan tidak membalas pesannya selama ini. Namun alih-alih menjelaskan, Yeoreum justru meminta Yongjun untuk berhenti mencarinya. Namun Yongjun masih memaksa Yeoreum untuk menjelaskan keadaannya dan memintanya untuk memikirkan perasaannya karena ia tiba-tiba menghilang begitu saja. Mendengar perkataan Yongjun, Yeoreum pun justru semakin kesal. Baginya mengurus hidupnya sendiri saja sudah cukup berat, apalagi harus memikirkan perasaan orang lain. Ia merasa Yongjun justru menambah beban hidupnya. Yongjun pun terkejut dengan jawaban itu, dan ia pun bertanya apakah kehadirannya selama ini justru membuat Yeoreum menderita. Yeoreum terdiam sejenak dan diam mengangguk. Jawaban itu pun langsung membuat hati Yongjun terluka, dan ia akhirnya membiarkan Yeoreum pergi. Malam harinya di tempat latihan, tampak Gaeul yang berhenti di tengah kolam renang, dan menangis sejadi-jadinya karena ia sudah tidak selincah dahulu lagi. Ketika Yeoreum sampai, Gaeul pun mengatakan kepadanya jika ia sudah tidak bisa mengikuti seleksi untuk Olimpiade lagi. Yeoreum pun meminta maaf karena ia merasa bersalah sudah meninggalkan Gaeul hari itu, sehingga kini mimpinya untuk mengikuti Olimpiade harus terkubur dalam-dalam. Namun Gaeul merasa kesal karena Yeoreum selama ini hanya fokus pada mimpinya, sementara kakaknya sendiri malah tidak memikirkan mimpinya sendiri. Gaeul pun mengatakan bahwa ia selama ini merasa sedih harus melihat Yeoreum yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Mulai dari antar jemput latihan, bekerja serabutan demi biaya pelatihan, hingga selalu menghabiskan waktunya hanya untuk menemaninya. Karena Yeoreum mengatakan bahwa mimpinya Gaeul adalah mimpinya juga, Gaeul merasa bahwa hal tersebut menjadi sebuah beban yang harus ia pikul, karena ia takut mengecewakan kakaknya, yang selama ini sudah mengorbankan semua untuknya. Ketika di rumah, tampak Yongjun yang sedang bersedih, karena hubungannya dengan Yeoreum sudah berakhir. Lalu tak lama setelah itu, Jae-jin mencoba memberinya semangat dan mengingatkan Yongjun untuk tidak menyerah akan orang yang ia cintai itu. Keesokan harinya, tampak Yeoreum yang pulang ke rumah orang tuanya, yang ternyata juga adalah tunarungu. Yeoreum pun bertanya, mengapa orang tuanya melahirkannya, karena hal tersebut pasti akan menambah beban mereka.
Namun orang tuanya menjawab bahwa mereka sama sekali tidak merasa seperti itu, dan mengatakan bahwa Yeoreum dan Gaeul adalah anugerah terbaik yang mereka miliki. Beralih ke Yongjun, ibunya yang khawatir dengan sikap Yongjun yang berbeda belakangan ini, akhirnya menemuinya untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Yongjun akhirnya menceritakan dengan jujur, bahwa selama ini ia memang sedang menyukai seseorang, tapi wanita itu saat ini lebih fokus menjaga adiknya, sehingga ia tidak bisa menjalani hubungan serius dengannya. Yongjun sangat mengagumi wanita itu, karena dirinya yang begitu baik dan tulus, bahkan sampai mengabaikan impiannya sendiri untuk mewujudkan impian adiknya. Yongjun juga mengungkap bahwa wanita yang dia sukai adalah seorang tunarungu, yang membuat ibunya tampak terkejut. Di sisi lain, ibunya Yeoreum memberi nasihat kepada putrinya. Ia ingin Yeoreum lebih memperhatikan kehidupannya sendiri, bukan hanya fokus pada kehidupan adiknya, atau bahkan orang tuanya. Ibu Yeoreum ingin putrinya hidup dengan penuh kebebasan dan menjadi dirinya sendiri. Singkat cerita, Yeoreum akhirnya menemui Gaeul, dan suasana hati mereka tampak sudah lebih baik. Gaeul yang penasaran pun akhirnya bertanya, mengapa Yeoreum tidak menemui Yongjun lagi, padahal mereka jelas saling menyukai. Yeoreum pun mengaku bahwa ia merasa belum siap untuk berpacaran, karena khawatir akan menjadi beban di masa depannya nanti. Gaeul lalu meminta Yeoreum untuk tidak menyerah pada impiannya, dan melakukan apa yang dia inginkan. Ia juga meyakinkan Yeoreum kalau ia tidak akan menyerah dengan berenang, dan akan fokus latihan lebih keras lagi nanti. Sementara itu, ibu Yongjun pun membicarakan hal ini dengan suaminya. Namun ayah Yongjun justru tidak keberatan. Baginya yang terpenting adalah hati yang baik, karena belum tentu orang yang bisa mendengar dan berbicara komunikasinya itu lancar. Mendengar hal tersebut, ibunya Yongjun pun akhirnya luluh. Beberapa hari setelah itu, tampak Yeoreum yang mendatangi kolam renang yang sedang kosong. Sedangkan Yongjun berjalan-jalan dengan memakai penutup telinga, karena ia ingin membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang tunarungu. Tanpa disadari, Yongjun juga akhirnya mendatangi kolam renang tersebut, dan melihat Yeoreum yang sedang berada di tengah kolam. Karena ia tahu Yeoreum tidak bisa mendengar, ia pun mengungkapkan isi hatinya di sana, mulai dari meminta maaf, karena selama ini sudah menjadi beban hidupnya. Namun ia tidak berniat melepaskan Yeoreum, karena ia sangat menyukai senyumannya, dan juga berjanji akan membuatnya bahagia. Setelah itu, Yongjun pun menawari Yeoreum untuk bekerja di toko orang tuanya. Awalnya Yeoreum sempat ragu, dan bertanya-tanya apakah orang tua Yongjun tidak keberatan karena dirinya adalah seorang tunarungu. Namun Yongjun berkata bahwa ia sudah meyakinkan orang tuanya kalau Yeoreum adalah gadis yang rajin dan baik hati, sehingga ia yakin orang tuanya nanti pasti akan sangat menyukainya. Yeoreum pun akhirnya menerima tawaran itu, dan mereka pun pergi menemui orang tua Yongjun. Setibanya di restoran, mereka pun disambut oleh kedua orang tua Yongjun. Mereka tampak sangat terpukau dengan kecantikan dan keramahan Yeoreum. Orang tuanya bahkan sudah menyiapkan kertas berisi perkenalan diri, dan beberapa kalimat agar bisa berkomunikasi dengan Yeoreum. Setelah itu, ibunya Yongjun pun meminta Yeoreum dan Yongjun kembali menjalin hubungan saja dan mengatakan bahwa ia sudah merestui hubungan mereka. Namun Yeoreum tiba-tiba menjawab iya, yang membuat semua orang tampak kaget. Ternyata selama ini mereka salah paham, karena Yeoreum sebenarnya bisa berbicara, dan mengira bahwa Yongjun lah yang tunarungu selama ini. Yeoreum pun menerima Yongjun sebagai pacarnya, dan mereka akhirnya resmi berpacaran sekarang. Yongjun lalu bercerita kalau ia dulu belajar bahasa isyarat karena senior kampusnya dulu berkata bahwa bahasa isyarat adalah bahasa universal yang bisa digunakan jikalau nanti ia berniat untuk berkeliling dunia. Akhirnya diketahui kalau di keluarganya Yeoreum, hanya dirinya lah yang normal, di antara orang tua dan juga adiknya. Sementara itu di tempat lain, tampak Gaeul yang sedang berlatih renang. Di saat yang sama, Jae-jin muncul menggunakan helm. Begitu melihatnya, Gaeul langsung teringat pada kejadian di lift kemarin.
Ternyata yang menyelamatkan Gaeul dari insiden itu adalah Jae-jin. Gaeul pun mengucapkan terima kasih, dan Jae-jin dengan malu-malu mengungkapkan bahwa ia menyukai Gaeul.